Ini untuk di Jawa Tengah, jujur aja aku bilang ya, jangan sempak kalian katakan lagi curang ya. Jangan gara-gara Ganjar kemarin menang ya, kalian percaya lembaga survei. Nanti kalau misalnya calon kalian kalah, kalian nggak percaya lagi sebagai lembaga survei. Itunya soalnya kerja kalian. Jauh-jauh kan itu Andika Perkasa daripada si Ganjar. Nanti diajar-ajari pula. Pak Andika bilang aja sama wartawan, kalian percaya suara saya segitu? Percaya kalian suara saya segitu? Oke teman-teman, jumpa lagi di channel One to Be Kreatif. Untuk hari ini seperti biasa saya ingin memutarkan sebuah video, dan video ini khusus buat teman-teman semuanya karena isi video ini sangat menarik dan sangat seru sekali. Oke teman-teman, untuk isi videonya ini masih tentang di seputaran Pilkada serentak 2024. Dan di sini yang paling ramai sekali beritanya yaitu di daerah Jawa Tengah. Nah, di daerah Jawa Tengah ini ada perbedaan beberapa survei elektabilitas. Nah, di sini ada beberapa yang sama atau hampir sama, dan ada satu survei yang beda. Nah, ini sangat seru sekali untuk kita lihat dan kita tonton video ini. Dan video ini saya dapat dari teman kreator kita, yaitu Bang Opung Parbelak. Oke teman-teman, biar teman-teman tidak penasaran dengan isi videonya, oke videonya saya siapin dulu. Oke, videonya udah siap, mari kita lihat dan kita tonton. Inilah pembahasan Bang Opung Parbelak tentang isi video ini. Tentunya pasti sangat menarik sekali. Oke, bagi teman-teman yang tidak suka dengan video ini, teman-teman boleh lewatin video ini. Dan bagi teman-teman yang suka dengan video ini, mari kita lihat dan kita tonton sampai selesai. Dan apabila teman-teman ada pendapat atau ada saran, boleh komen-komen di kolom komentar. Oke teman-teman, mari kita lihat dan kita tonton videonya. Tahu kejadian baru-baru ini di Pilgub Jawa Tengah? Ada yang lagi bermain dengan lembaga survei. Tahu kalian? Ada satu lembaga namanya lembaga survei SMRC. Dari 6 lembaga survei, cuman ini satu-satunya lembaga survei yang hasil yang elektabilitasnya Andika Perkasa di atas Ahmad Lutfi. Yang 5 lainnya itu Ahmad Lutfi di atas, Andika di bawah. Mau tahu kalian? Ayo kita lihat dulu ya. Ini dia. Ya, biar jangan hoax, nanti kalian bilang pula aku hoax, kan begitu ya. Lihat ini SMRC ya, periode tanggal 7 sampai 12 November menyatakan elektabilitas Andika Perkasa dan Hendi berada di angka 50,4%. Sementara pasangan nomor urut 2 Ahmad Lutfi Tadsyasin di angka 47,0%. Jadi ada kira-kira 3% selisih. Kita lihat lagi nih ya, survei Pilgub Jateng Populi Center. Populi Center mengatakan Lutfi Yassin 57,8, Andika Hendi 32,8. Ya, itu aja ada berapa itu selisihnya itu? Banyak selisihnya, Wak. Kalau dihitung-hitung ini ada sekitar 25 selisihnya. 25%. Sekarang lagi nih ya. Untuk indikator politik Indonesia ya, indikator politik Indonesia ini mengatakan elektabilitas Lutfi Tadsyasin itu terekam unggul di angka 47,19% dan Andika Hendi 43,46%. Itu dia. Ya, LSI. Kita lihat dulu nih LSI ya. Oh, enggak, bukan. Kita lihat dulu nih. Ada 3 ini. Yang pertama dari Kompas, yang kedua LSI, yang satu lagi indikator. Ku baca satu-satu biar paham kita semua. Biar jangan dibohong-bohongi. Biar jangan nanti orang ini bilang curang. Padahal sementara lembaga survei pun juga dari awal sudah memenangkan yang namanya Ahmad Lutfi dan Tadsyasin. Hati-hati dengan permainan orang ini. Jangan permainan lama juga mereka mau bikin lagi. Perhatikan dulu ini. Untuk Kompas itu untuk Andika Perkasa 28,1. Ya, untuk Ahmad Lutfi 28,2. Bedanya cuma 0,1. Nggak apa-apa. Yang penting di atas. Kita tengok LSI ya. Andika Perkasa 28,8 ya,
Terus itu Ahmad Lutfi beserta Tat Yasin 46,8. Berarti ada sekitar 24%. Nah ini indikator ya. Indikator yang merah itu si Andika 43,6, ya 46. Ahmad Lutfi 47,19%. Jadi kira-kira ada selisih 4%. Ya. Jadi total lembaga survei tadi yang kubaca itu ada 6 lembaga survei. Cuma satu lembaga survei yang bikin Andika Perkasa naik di atas. Aduh. Ini ku bilang ya, ini sudah banyak pihak mengatakan bahwasanya Persepi, perkumpulan lembaga survei opini publik itu harus turun tangan. Fair dong, kenapa? Kemarin Persepi waktu ada selisih, waktu yang ada kejadian di Jakarta kemarin itu, ya ada yang lembaga survei yang memenangkan Ridwan Kamil, Pramono di bawah, sementara lembaga lainnya mengatakan Pramono di atas, Ridwan Kamil di bawah. Kenapa di situ Persepi turun tangan? Kenapa di Jawa Tengah Persepi nggak mau turun tangan? Ayo dong, fair dong. Kenapa? Karena kandang banteng. Jakarta nggak ada kandang banteng gitu, mau kalian turun tangan. Makanya Bapak Joko Widodo ketika ditanya, Pak ada satu lembaga survei Pak yang memenangkan Andika Perkasa, jangan sombong. Itu dibilang Bapak Jokowi kan. Kayak mana mau ku bilang biar tahu kalian ya. Coba perhatikan kalian aja. Di Boyolali, di Klaten, di Sragen, di Solo, di Jogja, di mana-mana. Yang namanya Ahmad Lutfi itu nggak bisa dipungkiri banyak kali pendukungnya. Dan sekarang biar tahu kalian terjawab sudah. Kenapa pasangan Andika Perkasa dan juga Hendi tidak melakukan kampanye akbar? Ini aku curiga nih. Ini ku bilang sama kalian. Aku udah mulai curiga nih. Kenapa mereka nggak melakukan kampanye akbar? Yang pertama sebetulnya mereka sudah tahu bahwasanya secara survei mereka sudah ada di bawah. Oleh karena itu mereka tidak berani untuk membuat kampanye akbar. Karena apa? Buang-buang duit. Tapi alasan mereka apa? Alasan mereka biarlah kami melakukan kampanye di dapil-dapil masing-masing katanya gitu. Bilang aja takut kehilangan duit. Karena apa? Atau juga sia-sia ya, karena mereka dapat pengalaman dari Pilpres kemarin. Waktu Pilpres kemarin mereka melakukan kampanye sia-sia, yang datang cuma mau nonton konser. Begitu munculnya kemarin muncul itu calon presiden dan wakil presiden pada pulang semuanya. Jadi bisa dikatakan ku bilang ya, ini PDIP trauma. Trauma karena apa? Yang pertama, mereka nggak akan ada yang datang kan begitu. Ada pun yang datang paling cuma nonton konser. Yang kedua, mereka trauma. Nanti ketika ditanya nomor piro katanya begitu kan, 1 katanya nggak loro. Nomor piro hiji loro. Takut mereka digini-giniin lagi. Bayangkan kalian. Ini maunya Cak Lontong ini jadi tim ketua kampanye jangan di Jakarta, Jawa Tengah dong. Masih berani nggak dia? Aku cuma mikir juga kan, pantas saja orang ini nggak mau kampanye akbar. Ternyata di berbagai lembaga survei suara orang ini di bawah. Jadi kalaupun dipaksakan kampanye akbar nggak ada gunanya. Ya. Itu yang pertama. Baru yang kedua ya, berikutnya. Kenapa mereka tidak melakukan kampanye akbar? Ternyata mereka sedang mencoba memframing ya, ketika mereka kalah maka mereka akan bisa dengan leluasa mengatakan lawan curang. Ya. Jadi coba lihat aja ya, ada satu curiga enggak kalian? Kok salah satu dari 6 lembaga survei mengatakan orang itu menang. Nah ini kan mirip-mirip di Pilpres kemarin ini. Aku enggak bilang dibayar ya, aku enggak bilang.
Cobalah dulu ya. Jangan sampai apa ya, tolong Persepi ya, tolong dulu Persepi, perkumpulan survei opini publik ya, ini harus turun tangan ya. Karena apa? Jangan timbang sebelah kalian. Di Jakarta kalian turun tangan, di Jawa Tengah enggak. Ya. Jadi untuk lembaga survei beritakan terus ya secara jujur. Lembaga survei yang lainnya ya, indikator politik, LSI, sebegitu juga dengan apa namanya itu, apa? Udah lepas gigi palsuku. Aku jujur aja aku bilang, aku agak heran juga ya ketika melihat banyak di TikTok itu yang disorot lepasnya gigi palsunya Pak Lutfi. Nggak berbobot gitu loh. Yang lain kayak di apa di komentari. Masalah copot gigi palsu itu kan biasa itu. Dibilang lah janji palsu sama seperti gigimu gigi palsu. Enggak, opung lagi batu ini. Sampai di mana tadi gigi palsu? Yang dikomentari itu visi misinya dong. Yang dikomentari itu programnya. Jangan gigi palsu orang kalian komentari. Jijik kalian ngeliat kalian. Ya, yang dikomentari tuh ya Andika Perkasa ketika ada yang nyanyi lir, dia nanya lagu Jawa ya. Ketika ditanya sama Luffy, apa namanya, nama desa yang paling ujung paling timur, nggak tahu dia. Kayak gitu itu yang fundamental yang dikomentari, jangan gigi palsu dikomentari. Kalian bikin pula di situ gigimu sama dengan janjimu sama-sama palsu. Kalah apa? Ya, jadi kalau aku jujur aja aku bilang, kalau kemarin itu sempat aku memang agak bimbang dibikin survei ini. Makanya kok bisa imbang orang ini Andika sama Lutfi gitu kan. Apa memang betul? Oh bisa jadi karena memang Andika Perkasa ini bisa dikatakan punya kepribadian baik menurut orangnya. Ternyata makin ke sini ada yang main apa tuh, main survei. Aduh, udah nggak laku ya. Jadi untuk teman-teman dan saudara-saudaraku yang ada di Jawa Tengah ya, jangan sampai lupa ya, jangan pernah kalian coblos orang yang mau main-main dengan lembaga survei. Tahu nggak kalian? Jujur aja, ini kepanikan ini ya. Karena apa? Prestisi bagi sebuah partai banteng ya, bagi sebuah partai merah ya. Sumatera Utara, Jawa Tengah dan Bali, kalau mereka masih bisa kuasai, maka tahu kalian, mereka akan selalu unjuk jari. Ya, itu kandang banteng, itu maksudnya, itu kandang banteng, itu kandang banteng. Mana yang buktinya Jokowi bisa mengalahkan Megawati? Nggak bisa. Tapi ku bilang sama kalian, sudah terkonfirmasi. Udah kalian tengok semua di daerah di Jawa Tengah semuanya sudah dikuasai sama Bapak Jokowi. Oke, Jawa Timur fine. Ya, karena beliau bukan orang Jawa Timur. Tapi Jawa Tengah jangan macam-macam. Kebetulan itu katanya kandang banteng. Sebetulnya sudah terkonfirmasi waktu Pilpres kemarin. Udah bukan kandang banteng lagi itu. Gitu dia ya. Pokoknya kita lihatlah apakah kandang banteng tinggal kenangan. Pung, kau ketiga kali kau kayak gitu kau. Kau nggak tahu kalau misalnya Bapak Jokowi itu nggak bisa besar gara-gara PDIP, nggak terbalik gitu. Jadi ku bilang sama kalian, ini kadang-kadang logika kita ini dibuat mereka supaya terbalik. Ya, perhatikan ini. Yang pertama, ya, tahun 97 PDIP sudah berdiri, ya, dan bisa dikatakan mereka menjadi pemenang pemilu. Betul sekali, ya. Tapi tahu enggak kalian, sejak tahun 2004, ingat ini, 2004, Megawati sebagai ketua umum mencalonkan diri sebagai seorang presiden, gandengan dengan Hasyim Muzadi. Coba bayangkan kalian, masih ingat enggak kalian menang atau kalah? Kalah sekali.
Periode berikutnya, ya, tahun 2009, Megawati menggandeng Bapak Prabowo. Gabunglah di situ PDIP dengan Gerindra, ya. Coba hasilnya gimana? Menang atau kalah? Kalah. Kalah. Betul, memang waktu di awal-awal reformasi PDIP mendapat tempat di hati rakyat, ya. Tapi jujur saja aku bilang, sekarang begini, ini pembuktiannya. Kalau memang PDIP masih ada di hati rakyat dan juga Megawati memang betul-betul masih ada di hati rakyat, kenapa 2004 kalah? 2009 kalah. Dan akhirnya adalah sesosok orang yang dibilang katanya wong deso dari kota Solo, tahun 2014 ketika mencalonkan diri, ya, waktu itu ada beberapa calon. Ternyata ada dua poros, Joko Widodo dan juga Bapak Prabowo, ya. Bisa dikatakan Bapak Joko Widodo selain dia mengemban misi bagaimana supaya berhasil menjadi seorang presiden, beliau juga mengemban misi bagaimana supaya suara partai PDIP juga naik. Akhirnya apa? Oleh karena sosok Bapak Joko Widodo, suara PDIP naik. Setelah 10 tahun kalah, akhirnya menang pemilu. 2019 begitu juga. Dicoba sekali lagi. Dan apa hasilnya? Bapak Joko Widodo mampu membawa partai PDIP menjadi partai pemenang. Itu dia. Aku bilang sama kalian, ya. Setelah itu apa? 2024, ya. 2024 diharapkan oleh partai PDIP Joko Widodo masih bersama-sama. Tapi oleh karena Bapak Joko Widodo sudah mau habis masa berlakunya, kalian ingin mengganti dengan seonggok manusia yang kalian pikir itu lebih terbaik daripada Bapak Jokowi, namanya Ganjar Pranowo. Padahal Bapak Jokowi, ya, pada saat itu memiliki mimpi besar bagaimana, ya, PDIP bisa tetap berkarya bersama-sama dengan Bapak Prabowo. Bapak Prabowo sebagai presiden, Ganjar nggak ada salahnya sebagai wakil presiden. Kalaupun menang contohnya, ya, untuk tahun kedepannya bisa nanti gantian Ganjar menjadi presiden ataupun Bapak Prabowo pensiun, kan begitu. Tapi ini enggak, karena keangkuhan, karena kecongkakan, kalian bilang apa? Loh, kita kan partai pemenang, masa kita wakil? Akhirnya apa? Itulah yang kalian bilang solid. Kalian katakan apa? Kita kalahkan mereka satu putaran. Akhirnya mereka yang menang satu putaran. Ya, jangan kalian mengecilkan peran Joko Widodo terhadap partai kalian. Udah aku bilang gak akan mungkin bisa partai kalian itu menang kalau bukan ada Bapak Joko Widodo. Termasuk aku sendiri tidak pernah sejarahnya aku memilih PDIP. Tapi karena Bapak Joko Widodo masuk di dalam partai tersebut, maka image orang pun juga positif terhadap partai PDIP. Dan aku yakin aku bukan satu-satunya orang pemilih yang memilih PDIP karena Bapak Jokowi. Kita terus terang aja. Nggak usah munafik lah, nggak usah kita tutup-tutupi. Banyak kali cerita mumpung. Kalau memang betul Bapak Joko Widodo kemarin itu yang menjadi faktor kemenangan bagi PDIP. Kenapa waktu Bapak Jokowi bersama-sama dengan sudah berpisah dengan PDIP tahun 2024 ini, ternyata PDIP bisa menang. Masalahnya begini, bro. Bapak Joko Widodo itu, ya, bisa dikatakan Bapak Joko Widodo setahun masa pemerintahan Bapak Joko Widodo baru renggang sama kalian. Kalau misalnya tahun 2019 kemarin nggak nunggu 1 tahun Bapak Joko Widodo sudah renggang sama PDIP, wassalam PDIP.
Kalau misalnya 2019 menang kemarin, ada slack misalnya contohnya sama kalian, ada konflik. 2020 misalnya dia ya direkrut oleh satu partai, katakanlah Golkar ya, atau katakanlah Gerindra, atau katakanlah PAN. Jujur yang jadi pemenang mereka bukan kalian. Loh, nggak bisa kayak gitu Bung, nggak fair katanya kan. Sekarang begini, ya minum dulu aku. Nggak habis-habis sombong orang ini soalnya. Bapak Joko Widodo ya bisa dikatakan sekitar setahun baru regang sama PDIP. Nah di situ biar tahu kalian, caleg-caleg PDIP, caleg-caleg yang kompeten ya, yang berharap bahwasanya mereka bisa menjual nama Bapak Joko Widodo, itu sudah terlanjur mendaftar ke PDIP. Caleg-caleg kompeten, caleg-caleg punya power, caleg-caleg punya uang, itu sudah duluan masuk ke PDIP. Karena apa? Karena mereka berharap ada endorse dari Bapak Jokowi. Paling nggak foto di belakang layar. Ada foto di belakang dia kan, backgroundnya Bapak Jokowi kan begitu. Ternyata ketika mereka mendaftar sudah terlanjur mereka menjadi caleg dari PDIP. Iya kan, mau nggak mau mereka harus berjuang sendiri di bawah. Kan begitu, ya kan? Padahal sebetulnya dalam hati kok pindahlah Bapak Jokowi ini. Tahu awak kayak gitu, pindahin awak kemarin. Kan begitu. Nah ternyata itulah kejadiannya, biar tahu kalian. Karena sudah terlanjur mendaftar caleg-caleg potensial itu, ya, maka suara yang masuk ke caleg itulah masuk ke partai secara otomatis. Mau kalian pungkiri itu, hah? Dan itu pun kalian kehilangan kalau nggak salah 17 kursi ya. Iya kan? Itu aja kehilangan kalian. Betul memang kalian juara satu memang. Tapi secara rate, secara pencapaian kalian udah turun. Makanya aku bilang ya, ini untuk di Jawa Tengah, jujur aja aku bilang ya, jangan sempak kalian katakan lagi curang ya. Jangan gara-gara Ganjar kemarin menang ya, kalian percaya lembaga survei. Nanti kalau misalnya calon kalian kalah, kalian nggak percaya lagi sebagai lembaga survei. Itunya soalnya kerja kalian. Jauh-jauh kan itu Andika Perkasa daripada si Ganjar. Nanti diajar-ajari pula. Pak Andika bilang aja sama wartawan, kalian percaya suara saya segitu? Percaya kalian suara saya segitu? Itu dia, makanya aku bilang ya kan, oke, ya selamat tinggal lah untuk Jawa Tengah. Say goodbye lah sama si merah. Karena aku tengok udah hampir biru semua. Makanya aku pakai baju biru ini. Jangan lupa ya, Ahmad Lutfi Tasyasin untuk Jawa Tengah. Itu dia, itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton videonya. Gimana dengan isi videonya? Sangat menarik dan sangat seru sekali kan? Itulah pembahasan Bang Opung Parbelak tentang Pilkada 2024 di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Dan apabila teman-teman ada pendapat atau ada saran, silahkan komen di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.